Selamat siang, Bang. Perkenalkan nama saya Christian Rafael dari Prodi Informatika 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode praktikum pertama dari machine learning saya yang berjudul konsep dasar pembelajaran mesin. Di mana di sini saya di sini tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan menerapkan statistik deskriptif untuk mengeksplorasi datanya dan menggunakan berbagai teknik visualisasi data. Dan perangkat yang saya gunakan di sini adalah Google Colab dan library yang telah dibagikan sebelumnya. Seperti untuk mengerjakan praktikum dengan dua library yang sudah diberikan di JIS, pertama kita harus melakukan setup dulu dengan mengimport pustaka yang diperlukan di mana di sini mengimport eh, Pandas, AMPI, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu eh, saya menggunakan metode .info dan .describe untuk mendapatkan informasi dasar tentang datasetnya untuk menghitung statistik tambahan seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan variannya. Saya menggunakan mean val, median val, mode val, stddef, dan variance. Untuk visualisasi datanya nanti, saya menggunakan eh, ini untuk histogram, ini untuk box plot, dan ini untuk scatter plot, dan ini untuk correlation heat map. Untuk kesimpulan pertama, sebelum kita masuk ke dua library yang akan saya jelaskan nantinya, di sini ada pertanyaan yang diminta untuk menuliskan kesimpulan mengenai dataset yang ada berdasarkan tahapan deskriptif dan juga visualisasinya. Berdasarkan praktikum data understanding dan data preprocessing yang sudah saya lakukan di awal, bisa disimpulkan bahwa proses pemahaman data merupakan tahapan yang sangat penting sebelum datanya digunakan dalam pemodelan machine learning. Karena melalui statistik seperti mean, median, standar deviasi, dan lain-lainnya itu diperoleh gambaran awal mengenai karakteristik dan distribusi datanya. Sedangkan visualisasi menggunakan histogram, box plot, dan lain-lain itu membantu untuk mengidentifikasi pola sebaran data, outlier, serta hubungan antar variabelnya. Di mana analisis menunjukkan bahwa sebagian besar data numeriknya tidak terdistribusi normal. eh Pada tahap pre-processing ini, dataset tidak memiliki missing value sehingga tidak memerlukan proses pembersihan data lebih lanjut. Selanjutnya, eh, kita lanjut menggunakan eh, dataset pertama, yaitu Global Global Weather Repository, di mana untuk menggunakan ini kita tinggal menghubungkannya dengan lokal untuk mengakses Global Weather Repository-nya. Selanjutnya, kita mengimport Panda dan menggunakan eh, pet dari Global Weather Repository tadi. Jadi kita menggunakan pet yang berada pada lokal kita. Selanjutnya, kita angka kedua ini kita diminta untuk memilih hanya kolom numerik sebelum melakukan kalkulasi scale-nya. Selanjutnya, nilai kurtosis menyatakan perincian kurva di mana threshold nilai kurtosisnya adalah 3 dengan pembagian seperti berikut. Selanjutnya, kita akan memilih hanya kolom numerik sebelum melakukan kalkulasi kurtosisnya. Di mana tidak ada atribut yang membentuk kurva normal ideal dan data WINE-MPH, WINE-KPH, Prechip MM, Prechip In, Visibility, Gas, dan Air Quality cenderung membentuk kurva yang runcing atau leptokurtik, sedangkan atribut lain cenderung membentuk kurva platykurtik.
Selanjutnya kita melakukan visualisasi dengan mengimport matplotlib, matplotlib, eh, pyplot dan seaborn. Selanjutnya untuk menampilkan visualisasi seperti ini kita menggunakan perintah berikut di mana kita bisa mengubah ukuran gambarnya dengan mengubah delay flexasinya. Fiksasinya dari histogram tersebut terlihat bahwa latitude, temperatur, humidity, dan moon illumination landai ke kiri. Selanjutnya, untuk membuat diagram batang data kategori, kita menggunakan ini. Untuk membuat heat map matriks korelasi, lalu untuk mengidentifikasi missing value, con data imputation, kita mengidentifikasi missing value-nya. Dan untuk mengkonfirmasi bahwa fiturnya telah ditinggalkan. Selanjutnya kita di sini ada tugas di mana kita membuat simpulan dari yang telah kita lakukan pada data cleaning, di mana eh, di sini dapat menyimpulkan terdapat beberapa fungsi yang digunakan yaitu is null dan sum, mean, fill NA, drop NA, dan select data types. Dengan memanfaatkan proses tersebut, proses data cleaning dapat dilakukan secara sistematis dan eh, sistematis dan efisien sehingga kualitas datanya meningkat dan setiap digunakan dalam tahapan machine learning selanjutnya. Demikian penjelasan saya mengenai paradigma pertama. Terima kasih.